kalau kita ngomongin hepatitis, berarti itu adalah adanya peradangan pada hati, gitu. Nah, hepatitis ini sering sekarang nih lagi digabung sama kata-kata kedua, yaitu akut. Sahabat kreatif, ketemu lagi bersama saya Irna di podcast RRI Singaraja. Nah, kali ini kita bakal ngobrol bersama dengan Dr. Lucky SPA. Hai Dr. Lucky. Halo Mbak Irna. How are you? Baik, thank you. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. Karena Dr. Lucky ini kan spesialis anak. Nah, anak-anak itu kan adalah generasi penerus sebuah bangsa dan negara. Tapi sayangnya ini ada beberapa belakangan ini sahabat kreatif yang agak-agak apa ya hitungannya ya, deg-degan sih, mengkhawatirkan lah ya hitungannya tentang hepatitis. Nah, jadi sahabat kreatif kamu harus tahu hepatitis dari Dr. Lucky. Seperti apa nih dokter? Ya oke, makasih Mbak Ina. Jadi sahabat kreatif ya, saya mau ngejelasin mungkin masalah hepatitis akut gitu. Kayaknya jadi kayak hal suatu yang baru ya. Padahal ini sebenarnya lama ya. Karena hepatitis akut itu adalah, kalau kita ngomongin definisi ya, itu dari dua kata, hepatitis, hepar, sama itis. Oke. Hepar itu kalau bahasa awamnya itu hati. Tapi hati itu bukan yang bentuk kayak love gitu ya. Itu jantung sebenarnya. Oh, itu jantung sebenarnya. Salah itu, salah pengertian. Hati itu liver. Jadi ada di bawahnya paru ya, sebelah kanan. Bentuknya dia nggak kayak love, dia bentuknya agak-agak elips gitu. Nah, itu bahasa Indonesianya hati gitu. Nah, hati itu gunanya untuk memetabolisme berbagai proses lah, metabolisme di sana. Nah, itu adalah hati, organ yang lumayan penting karena dia yang mengeluarkan toksin, menghilangkan toksin, memetabolisme dan lain. Nah, yang berikutnya kata kedua adalah itis. Itis itu adalah radang. Radang itu berarti suatu keadaan di mana terjadi proses yang menyebabkan terganggunya si sel-sel tersebut. Jadi kalau kita ngomongin hepatitis, berarti itu adalah adanya peradangan pada hati, gitu. Nah, hepatitis ini sering sekarang nih lagi digabung sama kata-kata kedua, yaitu akut. Itu dia. Hepatitis akut. Kita kalau dengar kata akut tuh ya takut ya. Akut tuh kayaknya yang harus sudah mengerikan gitu, sudah parah banget. Padahal kata-kata akut itu bukan menunjukkan suatu penyakit itu berat atau enggak. Akut itu adalah menunjukkan waktu. Jadi kalau berat lawannya ringan, kalau akut lawannya kronis. Jadi akut itu mengatakan waktu. Jadi kalau dibilang hepatitis akut, ini adalah suatu peradangan pada hati yang berlangsung baru-baru saja. Batasannya kita ambil sekitar 3 bulan. Jadi kalau ini baru terjadi selama 3 bulan ini, itu bisa dibilang akut. Tapi kalau penyakit itu terus-terusan berlangsung lebih lama dari 3 bulan, 6 bulan, bertahun-tahun, namanya kronis. Ya, jadi secara definisi kita benerin dulu nih definisinya. Bahwa biar nggak salah paham ya hitungannya. Iya, karena kata-kata hepatitis akut misterius itu udah kayak bikin para ibu-ibu jadi dardirdur gitu. Udah hepatitis, ada kata-kata akut misterius lagi. Gimana nggak ibu-ibu pada stres? Akhirnya apa yang terjadi ketika kita stres? Kita berusaha untuk mencari informasi yang belum tentu. Informasinya kan kalau di internet kan kita nggak tahu ya mana yang benar. Siapa aja bisa nulis gitu seenaknya tanpa ada tanggung jawab gitu. Nah, karena itu begitu nyari-nyari nih makin heboh lah. Keluar tuh hepatitis akut gara-gara vaksin. Hepatitis akut gara-gara COVID. Hepatitis akut 160 waktu bilang Jawa Timur. Makin lah. Makin gak jelas nih. Saya yakin mesti pada takutan semua ibu-ibu. Nah, kalau kita berangkat dari definisi, maka hepatitis akut yang sekarang dibilang misterius ya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh hepatitis of unknown etiology atau unknown origin. Jadi nggak ketahui penyebabnya apa. Kalau misterius kan kayaknya memang sangat gitu. Ini sangat-sangat misterius, kita nggak tahu. Padahal itu artinya adalah kita ada hepatitis nih. Hepatitisnya ngebikin itu kan peradangan pada liver. Dia ngebikin baru terjadi, tapi tidak ketahuan penyebabnya. Nah, itu yang benar-benar. Jadi itu intinya itu. Jadi adanya suatu peradangan pada hati yang tiba-tiba dan membuat
tidak tahu penyebabnya maksud saya. Nah, itulah dibilang hepatitis akut of unknown origin atau bahasa seremnya adalah hepatitis akut misterius. Karena memang nggak tahu penyebabnya, itu yang bikin misterius. Itu dia masalahnya. Nah, tapi dengan word of mouth sama sekarang word of social media kemana-mana tuh kayak menjual cepet banget, menjual ketakutan gitu. Kalau kita ngebikin itu kan salah, klik jadi pengen jadi kejual lah itu media-media yang ngejual itu. Nah, itu ada gunanya, yaitu orang-orang jadi lebih aware, tapi ada buruknya juga ngebuat orang jadi stres. Nah, kepikiran soalnya. Siapa yang nggak stres ngeliat ada kata-kata hepatitis akut yang misterius. Gitu. Jadi dari definisi dulu kita lihat. Siap. Nah, itu kalau misalnya penyebabnya kan kalau misalnya kalau seperti yang tadi, kalau misterius itu kan tidak diketahui penyebabnya. Kalau yang sebenarnya kalau sakit liver itu penyebabnya adalah? Ya, jadi hepatitis itu udah banyak, udah lama dari dulu. Hepatitis itu ada yang infeksi, ada yang non-infeksi. Kalau infeksi itu yang paling sering ya. Jadi karena ada infeksi dan infeksi yang sudah diketahui penyebabnya adalah virus. Hepatitis A, B, C, D sampai E. Udah sampai E dulu aja saat ini. Nggak tahu deh ntar berikutnya ada F atau G. Cuman saat ini yang ketahuan ada sampai E. Gitu. Nah, hepatitis A, B, C, D, E ini itu sudah tahu penyebabnya apa, yaitu virusnya. Nah, terus apa bedanya kalau hepatitis A itu penyakit kuning yang sering terjadi pada anak dan dewasa ya, secara umum ya, dan dia sangat mudah menular melalui droplet, melalui kotoran. Ya, jadi kalau misalnya ada satu anak yang sakit hepatitis A, terus dia pup di toilet di sekolah, di umum, ataupun dia nggak cuci tangan ketika makan, atau kotorannya itu mengkontaminasi satu kantin, itu yang terjadi adalah kuningnya menyebar. Oh my gosh. Hepatitis A. Jadi hepatitis A itu yang lumayan gampang menyebar di sekolah. Satu kena kuning itu semua hampir. Apalagi kalau makan bareng, gantian garpu, sedotan. Cobain dong minumannya. Biasa gitu kalau anak-anak sekolah kan ya. Minumannya kayaknya enak, cobain dong gitu. Nah, itu nyebar kemana-mana. Ya, itu kalau hepatitis A. Nah, kalau hepatitis yang lain B, C, D, E itu dia bukan lebih sulit ya, beda cara penularannya. Mostly penyebab penularannya adalah melalui darah. Jadi melalui transfusi, penggunaan jarum bergantian, lalu transfusi dari ibu ke anak. Tapi yang masih paling banyak adalah A sama B. C, D, E itu juga sudah nggak terlalu banyak lah. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngebahas soal yang saat ini nih yang emang lagi misterius tersebut, yang menurut Dokter Lucky emang harus aware kita nih, waspadai sebenarnya, tapi jangan terlalu yang ketakutan juga gitu kan. Apa yang harusnya memang seharusnya yang kita ketahui, terus seperti apa penanganannya kalau dari secara personality dari setiap rumah mungkin hitungannya. Jadi gini, karena ini namanya masih misterius gitu. Kenapa dibilang misterius? Karena sampai sekarang belum ketahuan penyebabnya apa. Secara definisi kalau dibilang si hepatitis of unknown origin ini adalah adanya tanda hepatitis, yaitu adanya dengan klinis ya, adanya nyeri perut, muntah, diare, lalu dia kuning, ya badannya kuning gitu, mata ada badannya kuning, pipisnya warnanya seperti teh, BAB-nya menjadi pucat, yang disertai dengan tanda labnya ya, dengan lab adanya peningkatan enzim hati lebih dari 500 itu, dan tidak ditemukannya hepatitis A, B, C, D, E, dan E. Nah, itu berarti nggak ketahuan nih. Kalau misalnya dia kuning, terus enzim livernya tinggi, tapi ketahuan hepatitis A, berarti ini hepatitis A. Hepatitis B, ini hepatitis B. Tapi ini udah ada tuh demam, ada nyeri perut, diare, kuning. Hepatitis A, B, C, D, E-nya negatif dan enzim hatinya meningkat, tanda bahwa adanya peradangan pada hati. Nah, itu udah dibilang hepatitis of unknown origin atau hepatitis yang misterius. Nah, karena tidak diketahui penyebabnya, ada beberapa sih hipotesis, bukan hipotesis ya. Bisa dibilang perkiraan nih, kayaknya nih dari hasil investigasi dan laporan-laporan dari negara Eropa, itu ditemukan beberapa patogen atau penyebab yang mungkin. Masih mungkin. Jadi ditemukan adanya namanya virus adenovirus.
adenovirus namanya. Nah, adenovirus itu lagi-lagi sebenarnya bukan virus yang baru. Oh, sebenarnya udah lama juga. Udah lama. Tapi kembali gaungnya ya. Iya, tapi yang sekarang menjadi aneh adalah kenapa adenovirus yang tadinya nih sebelumnya dia penyebab batuk pilek biasa, penyebab diare biasa. Kenapa bisa ngebikin sekarang gangguan hati? Nah, itu yang dicari. Adenovirus apa nih gitu? Atau ada penyebab yang lain? Atau ada toksin yang lain? Nah, itu yang masih kita nggak tahu penyebabnya. Nah, balik lagi kita ke pencegahan karena kita nggak tahu nih penyebabnya apa. Sedangkan saat ini yang ditemukan adalah adanya virus adenovirus, di mana si adenovirus itu penyebarannya sama kayak hepatitis A sama COVID, yaitu droplet dan dari kotoran. Dari alat makan, dari cuci tangan. Jadi gimana pencegahannya? Kurang lebih sama, prokes yaitu prokes ditambah dengan kita harus menggunakan alat makan sendiri. Kita tidak boleh tuker-tukeran sendok garpu, sedotan gitu. Yakinkan makanannya matang, karena bisa aja dia dari makanan. Jadi makanannya bersih dan matang. Lalu kalau punya anak yang masih pakai diapers, itu yakinkan pembuangan diapersnya benar. Karena bisa saja sekarang pembuangan diapersnya harus benar ya. Sebenarnya dari dulu. Iya, seharusnya. Kalau biasanya kan misalnya kalau udah ya kotor, ya mungkin ada beberapa yang langsung dimasukin ke bak sampah gitu kan. Tapi kalau sekarang harus itu hitungannya lebih lebih hati-hati. Nah, karena sebenarnya diapers kalau kita ngomongin di rumah sakit itu harusnya diapers itu masuk dalam biohazard. Jadi adalah sampah medis. Itu harus diolah. Jadi nggak boleh tuh kesannya nih ada keluarga anak itu yang lagi dirawat di rumah sakit, terus dia pakai diapers, masukin terus dibuang ke tempat sampah biasa. Itu nggak boleh. Sebenarnya harusnya di tempat yang warnanya kuning. Kan itu artinya sampah medis. Jadi ada pengolahannya. Nah, kalau di rumah bagaimana ya sama. Jadi kalau bisa si fesesnya itu kotorannya itu dibuang dulu. Jadi diapers dibuang dulu ke toilet, terus dimasukkan dalam plastik, diikat, gitu. Dan setelah itu cuci tangan. Jangan habis nyebokin terus makan nasi. Gitu. Tapi ini kan kalau misalnya seperti yang anggap deh yang sudah ketahuan, sekarang memang apakah memang yang kena tuh emang anak-anak atau gimana sih sebenarnya? Nah, inilah yang masih misterius juga. Misterius. Gitu. Kenapa? Kenapa ini terjadi pada anak di bawah 16 tahun? Sama ketika dulu kita pada corona. Kenapa ya dewasa pada jelek semua kondisinya, berat gitu. Anak-anak cuma batuk pilek biasa. Awal kita bingung kan kenapa. Terus setelah itu ternyata ada semacam respon imun anak agak beda dengan dewasa. Nah, yang kita takutkan juga begini nih, anak-anak imunnya berbeda. Tapi kalau dulu corona beda dan baik, sekarang beda tapi jadi buruk. Nah, itu yang dikhawatirkan gitu. Jadi banyak jadi ketakutan nih. Aduh, kita baru kelar corona, udah mulai turun. Ada lagi nih. Sekarang anak-anak kita kena lagi nih, ada masalah apa sih? Yang sekarang jadi masih unknown of origin, belum tahu penyebabnya apa. Gitu. Tapi yang pertama kali ketahuan di mana nih, Dok? Awalnya itu di Eropa ya. Di Eropa, di Inggris. Tapi baru-baru ini ya hitungannya ya. April. Oh my gosh. Jadi baru. Dan sudah ada kasus di Jakarta. Sampai meninggal 3. 3, Dok. 3. Suspeknya berapa? 3 itu. 3, Karena kan sampai sekarang ini belum mengetahui bagaimana penegakan diagnosisnya. Nah, iya. Kalau dulu kan COVID kita bisa cek di ronsen, lalu kita yakinkan dengan PCR. Nah, sekarang belum tahu nih. Orang penyebabnya nggak tahu. Bagaimana kita bisa meyakinkan ini penyebabnya? Tapi kalau untuk kabar yang 3 anak yang kasus di Jakarta itu, apakah misalnya maksudnya bukan proses ya, Dok ya, inkubasi mereka berapa hari itu hitungannya? Jadi memang karena itu kejadiannya di RSCM ya. Jadi itu kan rumah sakit rujukan. Jadi ketika sudah berobat, diare, tidak membaik, akhirnya memburuk di rumah sakit sebelumnya, lalu dikirim ke RSCM. Di RSCM memang keadaan sudah tidak bagus ya. Lalu dicek hepatitis A, B dan C-nya negatif. Nah, karena kita nggak bisa ngecek D dan E ya, belum ada ya D dan E di Indonesia. Jadi negatif dan enzim fungsi livernya meningkat. Ini masuk dalam kriteria bahwa ini adalah hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya. Dan nanti sampelnya sudah dikirim ke Eropa, jadi kita saling memberikan informasi gimana di Eropa ini seperti ini. Lalu ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya. Jadi masih ongoing ini kita nggak tahu penyebabnya. Kalau drama Korea ongoing mah ya lumayan lah. Kalau ini agak-agak gimana ya, Dok ya. Tapi kalau misalnya itu kan baru Jakarta, untuk Indonesia baru Jakarta yang paling
terdeteksi ya hitungannya. Iya, jadi kalau kemarin itu ada heboh kan juga. Lagi di media sosial bilang ada 116 kalau nggak salah. Hepatitis akut di Jawa Timur. Ternyata di investigasi bukan. Itu udah ketahuan penyebabnya apa. Nah, tapi yang kemarin ini satu di Tulungagung itu masuk dalam hepatitis akut ya. Saya belum baca banget beritanya ya karena belum ada press conference, baru kemarin kalau nggak salah. Kemarin tuh tanggal 8 ya, sih kan tanggal 9 nih. Itu baru ada beritanya, saya belum baca lagi apakah itu benar, karena sekali lagi saat ini penegakannya atau bagaimana kita mengatakan ini adalah tidak diketahui. Satu, ada keluhannya diare, nyeri perut, muntah-muntah, anaknya kuning, lalu peningkatan enzim liver lebih dari 500 sama ABC-nya negatif kalau di Indonesia. Nah, itu terpenuhi semuanya. Nah, tapi sekarang saya belum baca lagi apakah itu benar-benar sudah dikasihkan itu adalah hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya. Jadi karena memang misterius, sahabat kreatif, apapun yang misterius jadi PR hitungannya ya, Dok ya. Nah, kalau buat dokter sendiri nih, misalnya kalau memang ada gejala-gejala yang spesifik yang paling misalnya harus diwaspadai dari yang misterius ini, yang mungkin beda nih, agak beda nggak ada ya, Dok ya? Perbedaannya aja gitu, sedikit aja. Jadi kalau yang saat ini paling banyak gejala yang muncul, hampir 80% adalah kuning. Ya, kuning. Jadi mungkin kalau bayi baru lahir kuning tuh wajar, masih mungkin normal. Tapi kalau sudah anak-anak sudah ada kuning, itu hati-hati. Kuningnya yang pertama kali muncul adalah di mata. Di putihnya itu. Di bagian putihnya. Jadi perhatikan kalau misalnya ada anak dengan diare, anak dengan muntah-muntah, nyeri perut, lalu disertai dengan kuning, itu jangan lama-lama langsung ke dokter anak. Ya. Sekarang malah sudah ada anjuran gitu. Kita mulai hati-hati, semua ada gejala gastrointestinal atau gejala pencernaan, di mana ada muntah, diare, nyeri perut, sebaiknya segera ketemu dokter. Biar dievaluasi apakah ini diare biasa atau ini ada sesuatu yang bermasalah dengan tadi nih hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya. Gitu. Karena kuning itu salah satu tanda bahwa livernya, hatinya itu sudah bermasalah. Jadi kalau paling gampang itu ya. Tapi kalau sudah kuning itu sebenarnya udah parah. Gitu. Jadi yang kita lakukan adalah kalau misalnya ada nyeri perut, ada diare, ada muntah-muntah, mungkin kita langsung cek fungsi livernya. Jadi kalau sudah kuning, itu terlambat, sudah parah. Tapi kalau udah peningkatan OTPT, lah itu hati-hati. Itu pasti akan kita evaluasi lagi. Jadi apapun itu jangan pernah ditunda-tunda, sahabat kreatif ya. Harus cepat gercep gitu kalau zaman sekarang. Nah, ini kan istilahnya walaupun katanya udah bukan penyakit baru, tapi ternyata misterius. Sebagai closing statement dari dokter nih, yang benar-benar harus diperhatikan dari nyari informasinya mungkin, atau yang harus diwaspadai tentang hepatitis misterius ini, Dok. Berarti saya mungkin agak ngerangkum ya. Jadi kalau definisi bahwa hepatitis akut itu adalah suatu peradangan pada liver yang saat ini belum diketahui penyebabnya. Terus ini karena belum tahu penyebabnya, kita pencegahannya adalah kira-kira. Karena ini saat ini dari penelitian diketahui bahwa dia ada adenovirus. Di mana adenovirus itu menyebabkan saluran nafas dan saluran cerna, maka kita cegahlah transmisi melalui saluran cerna dan saluran nafas. Saluran nafas kita udah belajar lah 2 tahun setengah lebih ini bahwa kita pakai masker, cuci tangan, jarak jauh. Lalu kalau untuk pencernaan ditambahlah, berarti kita jangan berbagi tempat makan, jangan berbagi alat makan, minum bareng-bareng, terus cuci tangan, yakinkan makanannya bersih, itu harus bersih dan matang sempurna, bukan seperempat, setengah atau sepertiga matang, jangan. Well done. Ya, kalau perlu overcook dikit. Ya, sama. Yang pasti namanya pencegahan itu pasti lebih baik. Ya, jadi tadi kita melakukan PHBS, jadinya perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, kita masuk protokol kesehatan. Plus tadi sama kalau yang punya anak pakai diapers, hati-hati, diapersnya benar-benar harus dijaga kebersihannya. Tapi ini sebagai sebelum kita closing nih, berarti kalau misalnya mohon maaf nih, kadang-kadang kan aku suka ketemu juga diapers yang digrogotin sama anjing peliharaan, itu juga itu gimana? Jangan sampai ya. Tidak PHBS berarti itu. Karena sekali lagi bahwa diapers itu adalah limbah yang berbahaya
Kalau di rumah sakit itu adalah limbah medis. Oke. Kalau di rumah ya berarti itu limbah rumah, itu harus diamankan. Bukan diamankan untuk gimana ya, Dok, demi kesehatan sahabat kreatif. Jangan sampai menular gitu ya. Padahal kan bukan hanya hepatitis aja ya. Kalau anak yang lainnya diare itu juga sangat menular. Iya. Jadi hati-hati. Oke, siap. Sama penting satu lagi adalah menjaga kewarasan. Oh, salam waras. Jadi karena yang sekarang kan media sosial tuh kalau nggak menarik nggak diklik ya. Oke, jadi ya kan? Kalau nggak menjual ketakutan. Ya, maka tadi kan aku bilang cari informasinya dari yang dapat dipercaya. Ya, yang jelas yang pasti paling terpercaya adalah WHO ya, World Health Organization. Jadi kalau mau nyari ke sana. Tapi karena itu bahasa Inggris mungkin agak susah, bisa lihat di website IDAI. Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah jelas. Ya itu udah pasti confirm, yang ngomong pasti tanggung jawab. Gitu. Kalau mau yang dirangkum ada juga di akun saya. Boleh. Di mana, Dok? Di Instagram @dr.lucky.spa. Di TikTok semua juga jelas ada ya. Oh, sama. TikTok juga. Main TikTok juga, Dokter? Iya, sama. Di YouTube juga ada. Oke. Terima kasih ya, Dokter Lucky untuk hari ini, dan pastinya buat sahabat kreatif jangan lupa tuh cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih pokoknya. Bagus banget pantunnya. Oke, saya Irna dan Dokter Lucky pamit undur. Bye. Bye.